guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen, di mana untuk melengkapi tugas UAS fikih muamalah saya sudah melakukan wawancara dengan 2 orang teman saya. Saya memberikan 10 pertanyaan di setiap orangnya. Jadi tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum guys, sekarang aku udah sama teman aku. Kenalin dulu dong namanya. Halo, kenalin, nama aku Khalifah Nurbaiti. Aku kuliah di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Oke, aku mau wawancara hari ini dengan Khalifah. Jadi kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. B. Fikih muamalah. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. A. Perhiasan kehidupan dunia. Nomor 3. Kesepakatan dalam perjanjian antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltijam, D. Wan prestasi. B. Akad. Nomor 4. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Darar, B. Al-jahalah, D. Saling ridho, D. Kemudaratan. D. Kemudaratan. Yang kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. A. At-tabaru. Nomor 6, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, dan isyarat. D. Jual beli dengan ucapan, Tulisan dan isyarat. Yang ketujuh, hiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi tersebut adalah hiyar A. Hiyar syarat, B. Hiyar majelis, C. Hiyar aib, D. Hiyar ru'yah. B. Hiyar majelis. Yang kedelapan, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. C. Gandum. Yang kesembilan, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000 disebut dengan riba A. Riba fadl, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiyah, D. Riba qard. A. Soal terakhir, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bai, C. Ijarah, D. Qard. C. Ijarah. Oke, terima kasih. Dadah. Halo guys, ini teman aku yang kedua, namanya Nadia. Yuk kenalin dulu namanya. Halo, nama aku Nadia Kumarasari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, kita lanjut ke wawancaranya. Soal yang pertama. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, C. Al-bai, D. Ijarah. B. Oke, lanjut soal nomor 2. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudarabah, B. Syirkah, C. Mujaraah, D. Murabahah. C. Soal yang ketiga,
Berikut kriteria dari akad mudharabah kecuali A. Modal berasal dari salah satu pihak. B. Keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil. C. Kerugian berdasarkan porsi modal. D. Pekerjaan berasal dari salah satu pihak. A. Soal keempat, berikut yang merupakan syarat marhun atau jaminan, yaitu A. Milik murtahin. B. Bersatu dengan harta lain. C. Marhun. B. Harus jelas dan diketahui. D. Bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. B. Soal yang kelima, berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur dan debitur. B. Profit oriented. C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. D. Tidak memiliki DPS. D. Lanjut, soal nomor 6. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah. B. Fikih muamalah. C. Fikih munakahat. D. Fikih ukubah. B. Nomor 7. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia. B. Cobaan bagi manusia. C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Yang bukan. Ya. C. Soal nomor 8. Kesempatan dalam perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak. B. Akad. C. Iltijam. D. Wan prestasi. Akad. Lanjut soal nomor 9. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini kecuali A. Garar. B. Al-jahalah. C. Saling ridho. D. Kemudaratan. D. Soal terakhir, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru. B. At-tijarah. C. Al-bai. D. Perdagangan. C. Oke, sudah selesai guys. Terima kasih untuk Nadia. Bye-bye. Halo guys, jadi kalian sudah menyaksikan bagaimana saya mewawancarai dua orang teman saya. Jadi sekarang waktunya saya akan menjelaskan jawaban yang benar menurut saya. Soal yang pertama, aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah fikih muamalah. Kenapa fikih muamalah? Karena dari yang kita ketahui, fikih adalah sebuah bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum dalam syariat Islam. Fikih merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan sehari-hari. Muamalah atau muamalat adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari fikih muamalah. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah menurut saya jawabannya adalah bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Kenapa begitu? Di sini ada beberapa Quran yang menunjukkan kedudukan Al-Quran. Kedudukan harta dari pilihan A dan C itu sama, membahas tentang harta sebagai perhiasan dunia dan dijadikan indah pada pandangan manusia. Hal ini tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta, dan banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dan Quran surah Al-Kahfi ayat 2 yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lalu pada Quran surah At-Tagabun ayat 15 yang artinya, sesungguhnya hartamu adalah anak-anakmu, hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Lanjut soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari apa nih guys? Pengertian dari akad. Kenapa akad? Karena akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perikatan, perjanjian, permufakatan, atau al-ittifaq sebagai suatu istilah hukum Islam. Jadi kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari akad. Lanjut nomor 4. Soalnya, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, dan D. Kemudaratan. Jawabannya adalah C. Saling ridho, karena setiap kita melakukan akad kita harus saling ridho. Dimana juga pengertian dari gharar adalah jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserah terimakan, dan barang yang memiliki ketidakjelasan dalam jenis apapun sifatnya. Adapun jahalah, sesuatu yang samar atau ketidakjelasan yang berkaitan dengan persoalan muamalah seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Kemudaratan, sesuatu yang membahayakan dan merugikan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Lanjut ke soal nomor 5. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah, jawabannya At-tabaru yaitu derma atau sumbangan. Jadi bukan merupakan salah satu bahasa lain dari jual beli. Lanjut ke soal nomor 6. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam, kecuali A. Jual beli oleh anak, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, dan isyarat. Yang benar adalah D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, dan isyarat. Lanjut nomor 7. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama pihak masih berada di tempat transaksi itu disebut dengan khiyar. Jawabannya adalah khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang masih dilaksanakan di tempat kita melakukan transaksi tersebut. Lanjut ke nomor 8. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. Jawabannya adalah motor. Kenapa? Karena barang-barang ribawi, jenis barang ribawi itu adalah emas, perak, gandum, kurma. Lalu kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, riba dalam hutang piutang, seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000, disebut dengan riba fadl, riba jahiliyah, riba nasiyah, dan riba qard. Jawabannya adalah riba qard. Dimana arti riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Terus ada juga pengertian riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang diterapkan. Lalu
ada riba nasiyah. Riba nasiyah itu termasuk riba di dalam jual beli, bukan riba di dalam riba dalam minjam meminjam. Jadi bukan termasuk riba minjam meminjam. Jadi jawabannya adalah riba qard. Oke, kita lanjut nomor 10. Memilihkan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari jawabannya adalah A. Ariyah. Al-bai adalah pengertian dari jual beli atau kata lain dari jual beli. Ijarah adalah suatu akad dalam sewa menyewa. Lalu ada qard. Qard ini adalah sebuah riba, macam-macam riba. Lanjut ke soal nomor 11. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari jawabannya adalah ijarah. Yang dimana tadi Arya adalah memilihkan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Lalu lalu qard adalah macam-macam dari riba, dan al-bai adalah suatu kata lain dari perdagangan. Lanjut ke soal nomor 12. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali jawabannya adalah murabahah. Kenapa murabahah? Karena murabahah termasuk suatu akad dalam jual beli. Lanjut ke nomor 13. Berikut kriteria dari akad mudarabah kecuali di sini jawabannya adalah C. Kerugian berdasarkan porsi modal. Karena pada jawaban A, B, dan D itu termasuk kriteria dari akad mudarabah. Yang pertama ada modal berasal dari salah satu pihak. Yang kedua keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil. Yang ketiga adalah pekerjaan berasal dari salah satu pihak. Lanjut ke soal nomor 14. Berikut yang merupakan syarat marhun atau jaminan, yaitu syaratnya di sini soalnya sepertinya di sini menanyakan yang bukan termasuk syarat marhun, karena di sini pilihannya ada 3 pilihan yang termasuk syarat marhun. Syarat marhun yaitu milik murtahin, ya, terus bersatu dengan marhun bih harus jelas dan diketahui, dan bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Jadi di sini pertanyaannya mungkin berikut yang bukan merupakan syarat marhun atau jaminan, yaitu jawabannya adalah B, bersatu dengan harta lain. Lanjut ke soal terakhir. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah, sudah pasti jawabannya C, berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa menyewa. Selesai guys, sudah sosial eksperimen yang sudah saya lakukan untuk melengkapi tugas UAS Fikih Muamalah. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.